menyentuh langit dengan tekad yang tinggi. Suara kita lantang menggema di dunia. Wirausaha disabilitas menciptakan makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam pengharapan. Mas, kalau fokus itu menurut Mas Hadi seperti apa sih sebenarnya? Kalau kita harus fokus, berobat juga harus fokus, belajar juga harus fokus, itu sebenarnya seperti apa? Oke ya, kita coba menceritakan. Jadi, pemahaman fokus sebenarnya adalah konsentrasi. Dan konsentrasi ini dasarnya adalah mau. Jadi kalau kita bicara harus fokus, berarti kita harus konsentrasi. Seperti apa sih tahapannya? Jadi ada 3 tahapan. Saya bagi 3 tahapan supaya nanti kita semua bisa memahami secara konkret. Dan sebelum ke 3 tahapan ini, disclaimer dulu, video ini diperuntukkan untuk session sharing saling melengkapi. Jadi bukan berarti apa yang saya pahami ini benar atau mungkin salah gitu ya. Tapi ini bertujuan untuk sharing karena juga ada yang bertanya dan juga saya berpikir perlu ini kita sharing karena serangkaian dari teknik dan juga komitmen untuk kita dalam keseharian gitu. Tahapan yang pertama, kita mau dulu. Jadi mau menjalani, dan setelah kita mau, berarti kan kita harus komit ya, harus memahami bahwa ini itu harus dilakukan. Jadi harus mau melakukan. Nah, setelah mau melakukan, apakah ini nanti nggak ada tantangan? Nah, di situ tantangan bermula. Jadi kita juga harus memiliki rasa semacam menyukai ya. Jadi bahasa gampang itu menyukai. Jadi kita mau, setelah mau kita harus menyukai. Nah, menyukai ini juga sebagian orang masih kurang mengerti. Misalnya kan kadang-kadang kita kalau fokus itu harus konsisten, harus terus berulang-ulang dan terus hanya mengerjakan satu satu hal itu saja, padahal enggak. Fokus itu bisa banyak hal yang bisa kita lakukan. Misal 1 jam kita membaca, 1 jam berikutnya kita menulis, 1 jam berikutnya kita mengerjakan yang lainnya gitu ya. Tapi kita hadir di situ. Jadi benar-benar dalam waktu 1 jam itu kita hadir, kita ada, kita mau, dan kita menyukai kegiatan itu. Nah, kalau sudah seperti ini, kita harus menyelesaikannya, yaitu memiliki rasa semacam sebuah rutinitas yang harus kita lakukan. Jadi memiliki. Jadi kalau kita sudah merasa memiliki, berarti kita kan otomatis bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita jalankan, yang sudah kita perjuangkan itu. Jadi kalau kita misalnya ambil contoh, kita berobat gitu ya. Ya kalau kita mau fokus untuk mencapai sebuah titik uh, kesembuhan yang benar-benar maksimal, ya kita harus punya target. Jadi kita harus mau berobatnya, kemudian kita juga harus mau menyukai ketika disarankan, kemudian kita menjalaninya juga enjoy, dan kita juga memiliki rasa bahwa badan kita itu harus sehat, sehingga kita karena ingin memiliki kesehatan itu sehingga muncullah rasa antusias, konsisten, dan kita bisa memperjuangkan itu terus-menerus di setiap waktunya. Jadi begitu ya.
kalau kita bicara fokus, kita harus mau dulu, kemudian kita harus menyukai, dan kita harus menghadirkan rasa memiliki. Dan ini juga berlaku untuk semua, dan insya Allah bisa dilakukan oleh siapa saja. Karena teknik ini sebenarnya teknik sederhana, dan saya kira nggak rumit selama kita mau melakukan dan kita mau untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan yang fokus itu sulit, fokus itu susah katanya. Jadi kita mengganti kata-kata fokus sulit, fokus susah dengan fokus itu sederhana dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Terakhir dari saya masih dalam pengharapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.